Di sini saya membahas permasalahan mengenai kenaikan pada bahan pokok. Berikut berita akan disampaikan oleh rekan saya. Halo teman-teman, jadi di sini kita berada di Pasar Lapak Pak Ansyari dan di sini di kilo 2 ya teman-teman. Saya di sini langsung masuk ke tempat sembako. Banyak banget di sini, ramai banget di pasar. Ayo langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Pak, di sini banyak banget ya Pak jualannya. Alhamdulillah banyak. Iya. Kalau di sini saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Muslim. Oh, Bapak Muslim. Di sini jualannya ada tomat, ada cabai, sama lombok, sama telur. Nah, saya mau tanya ini Pak. Kalau ini, apakah naikkan harga bahan pokok ini memengaruhi penjualan Bapak di sini? Sangat-sangat mempengaruhi. Baik. Daya beli semakin turun. Itu penjualan ini akhir tahun kemarin sama awal tahun ini rame nggak Pak? Kurang kalau awal tahunnya. Kalau yang akhir tahun ramai. Oh, Ya. karena kenapa Pak kalau rame? Karena ada kenaikan harga. Kalau ramai tahun baru. Oh iya. Kalau tahun barunya kurang karena ada kenaikan harga. Tuh. Nah, di sini kira-kira Pak, ada nggak pembeli yang mengeluhkan kenaikan harga di sini kayak contohnya kenaikan telur, cabe gitu Pak? Nggak ngeluh, cuman teriak. Kenapa Pak? Nggak ngeluh, cuman teriak. Oh, cuman teriak. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak keluhan yang biasa mereka sampaikan? Ya mereka nggak beli, langsung pulang. Kadang-kadang banting barang juga. Oh, begitu ya Pak. Selain itu ada nggak Pak lagi keluhan-keluhan selain seperti itu? Ya mereka prinsipnya kalau nggak bisa beli ya udah nggak usah beli gitu aja, langsung pulang. Nah terus ada juga yang minta sedikit sesuai uangnya kan, nah itu aja. Jadi mereka kondisikan sesuai kebutuhan bahasanya gitu. Kalaunya yang sifatnya untuk banyak ya mereka milih ngalah gitu. Kayak lombok kan, yang penting ada perasa aja lah bahasanya, nggak harus dipaksakan karena harga mahal tuh. Ini kan semua mahal semua gitu loh, bukannya hanya lombok sih. Kan dampaknya itu kan pasti berantai kalau kenaikan itu kan gitu. Jadi begitu Mbak, kalau naikin barang itu begitu. Terima kasih ya Bapak. Saya izin tanya Pak, Ya. barang-barang yang dijual ini biasa dapat dari kebun sendiri atau dapat dari pemasok gitu? Pemasok Mbak, kalau bahasa kayak sayuran petani. Nah terus kalau kayak macam sembako ini kan dari agennya langsung. Agen gitu. Harga kayak kemarin cabai, bawang, sama telur ini sama hari ini mahalan yang mana? Mahalan hari ini karena ada kenaikan kan. Harga dari pemasok udah tinggi atau apa? Memang tinggi dari sananya deh, dari sononya langsung, bukan dari kami. Kalau kami ini mau barang mahal, barang murah tetap sama, ambil untungnya segitu aja. Jadi kita nggak ada kesempitan tuh nggak ada. Prinsipnya justru kami ini udah diatur sama agen malah. Kayak barang-barang ini nih 300 perak ini 100 perak ini, 100 perak aja nih. Karena udah dari agennya langsung yang kasih harga. Terus biasanya ukuran yang dikurangi agar pembeli nggak keberatan beli dagang gitu? Komunikasi aja lagi. Mohon maaf Bu, Pak, ini barang naik dari sananya. Bukan saya loh Pak yang naikin barangnya gitu. Kalau Om suka bercanda begitu. Om tuh canda-canda aja daripada orang tegang. Jadi dicandain aja. Kalau mereka cocok, mereka merasa butuh ya dibeli kan gitu aja. Ya Om tuh sambil bercanda aja bahasanya. Ini dari sananya naik semua nih Bu. Jadi sebelum mereka belanja pun kita udah kasih tahu. Ini barang naik semua.
Ini telur yang biasanya segini sekarang segini. Nah, gitu. Kayak lombok ini kemarin yang segini sekarang segini gitu. Tuh, nanti kalau turun kita informasi lagi gitu. Jadi Om tuh bahasanya lebih banyak bercandanya, biar mereka nggak tegang kan. Biasanya gimana sih Pak cara menyesuaikan harga barangnya ini agar bisa bertahan harga asli dan pembeli itu nggak ngeluh gitu? Gini sudah, karena begini. Ya sebenarnya ini bahasa biar kalian paham juga. Ilmiahnya begini. Kalau barang tuh kosong, otomatis akan mahal gitu. Nah gitu. Nah, tapi kalau masalah kenapa bisa mahal, bisa kosong tuh kan kita nggak tahu itu. Kita kan nggak tahu. Yang jelas kami itu taunya hari ini lombok mau habis. Nah nanti otomatis harus belanja lagi. Nah tapi kalau di sana udah nggak ada, berarti nggak ada gitu aja. Nah dari situlah akan mempengaruhi pasar itu. Terkadang begini, karena si penjual ini kayak kami penjual namanya kan, penjual atau pengecer ini butuh barang. Nah di sana kan kosong. Nah sekarang tuh lebih banyak yang mau belanja daripada yang jual gitu. Nah disitulah akhirnya dengan adanya hal-hal seperti itu terjadi rebutan gitu loh. Jadi si pembeli ini nggak merasa lagi kalau barang itu mahal. Prinsipnya bagaimana dia dapat barang gitu. Nah gitu. Kalau yang kayak pemasok atau tengkulak itu agen-agen tuh lah. Sebenarnya sih nggak ada sih mereka naikin harga. Karena mereka juga itu kan barang ini kan sumbernya dari mana kan gitu. Karena agen juga ini kan bukan produsen kan begitu. Ya toh? Karena mereka juga masih beli juga. Nah, kalau sumbernya itu ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Banjar, ada yang dari Jawa malah. Nah, itu kalau sumber ya. Ingat itu. Sumbernya itu yang jelas kita ini Kaltim ini kota kaya, semua impor. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Banjar, ada yang dari Surabaya. Itu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih pada Bapak Muslim karena sudah telah bersedia untuk diwawancarai sama kita. Terima kasih Pak. Sama-sama, semoga bermanfaat, nambah ilmunya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, di sini bahan-bahan sembakonya kayak bawang, tomat, sama cabai ini Pak. Dari mana Bapak mendapatkan stok ini Pak? Apakah dari pemasok atau dari kebun Bapak sendiri? Dari pemasok. Kalau dari pemasok ini harganya tinggi nggak Pak kalau dari pemasok? Menyesuaikan dengan harga yang ada di pasaran, tapi kami kan memilih harga yang paling rendah karena kita kan mau jual lagi. Itu hasil dari Bapak jual ini untung nggak Pak? Ya untung karena kita mengikuti harga perkembangan harga saat ini. Ya pasti untung. Kalau dari biasanya tuh Pak, gimana sih cara penyesuaian harga barangnya ini kayak agar tetap mempertahankan harga asli biar pembeli itu nggak bakal ngeluh gitu? Kita ngambil keuntungan 1% aja. 1% dari harga yang sebenarnya. Kita ngambil sedikit aja ya, kalau yang lain-lain paling ambil untung ya 1.000, 2.000 gitu aja. Nipis kita ngambil. Oh iya. Yang penting untung. Harga yang kemarin ini pas awal kemarin harganya ini pertama tuh harga bawang ini pertama berapa Pak sama cabai? Bawang merah, bawang putih 40, cabai sampai mencapai 90 sampai 100 per kilo. Nah itu baru kenaikan itu ya Pak hari ini naik. Ya paling maksimal. Harga awalnya berapa Pak? Harga awalnya ada yang kemarin ada yang 60 naik 70 sampai 90 terus puncak-puncaknya sampai 100 paling tinggi perkembangannya. Gitu ya Pak? Iya untuk cabai. Kalau bawang Pak? Bawang yang putih masih stabil
Untuk yang merah ada yang 38, 37, kadang 40, nggak tentu. Naik turun kok yang untuk yang merah. Oh, itu kenaikan yang harga sembako sekarang itu ya, Pak? Iya. Makasih ya, Pak. Ya, Tadi dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Andi. Iya, terima kasih ya Bapak Andi sudah mempersilahkan kami untuk menjelaskan hasil penjualan Bapak di sini. Semoga dagangannya makin laris manis ya, Pak. Amin. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Inilah berita yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih, selamat pagi.